Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat Seven Awareness, sahabat-sahabat Nakoy, dimanapun Anda berada di Indonesia dan juga di Asia dan juga sahabat-sahabat saya yang terbaru di Manchester University Inggris yang selalu memantau program kita kali ini, termasuk di Paris, dan sahabat-sahabat para mahasiswa S2 yang sedang berjuang kuliah di luar negeri, ya. Sahabat-sahabat yang hebat, hari ini saya berjumpa kembali dengan sahabat lama saya. Beliau juga selain sahabat, dia juga banyak menginspirasi banyak orang juga. Dan beliau juga salah satu peserta pelatihan Seven Awareness di angkatan yang keberapa, saya juga lupa Pak Erwin ya. Lupa ya. Ya, beliau juga punya karir yang sangat melejit sebagai salah satu personil di grup Nada Nasyid. Jadi mungkin buat sebagian Anda yang suka ya nada-nada nasyid dan mengenal senada, beliau adalah salah satu personil yang sangat populer, namanya adalah Pak Erwin. Tapi kita lebih mengenalnya adalah Erwin Senada ya Pak Erwin ya. Insya Allah. Dan Pak Erwin Senada ya, kita sapa sama-sama. Pak Erwin, sebelum kita mulai silakan menyapa para sahabat Nakoy, sahabat Seven Awareness di seluruh Indonesia dan juga di luar negeri Pak. Silakan Bangga Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nakoy dan sahabat Seven Awareness, Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi. Saya berteman dengan Pak Nakoy itu lama sekali ya Pak ya. Sebelum ikut pelatihan saya udah kenal Pak Nakoy gitu, sudah tahu bukunya gitu. Kemudian saya penasaran dan saya ikut. Alhamdulillah, ya satu hal yang saya dapatkan dari Pak Nakoy waktu pelatihan Seven Awareness adalah oksidnya keluar semua Pak. Toksit hati yang selama waktu itu saya pendam gitu ya, yang apa namanya menjadi, mungkin saya nggak perasa itu ya, tapi jadi hambatan mental buat saya. Gitu. Akhirnya setelah mengikuti pelatihan Pak Nakoy, alhamdulillah semuanya keluar dan saya waktu itu ikut jadi salah satu itu juga Pak ya, di maju ke depan kelas untuk mengeluarkan ada sesi itu kan Pak ya kalau salah ya. Ada. Sesi apa namanya itu? Sesi awareness of thinking, afirmasi ya. Afirmasi Betul. dan sekarang kalau pesertanya banyak nggak bisa seperti dulu Pak Erwin. Jadi beruntung angkatan-angkatan yang awal tuh masih satu persatu dapetin. Iya. Sekarang gitu ya. Sekarang karena pesertanya satu kelas 50. Jadi udah waktunya habis di situ. Dan saya dan tim juga sebenarnya habis itu lumayan lelah Pak Erwin. Karena kita detox tadi kan. Kita juga ya sebenarnya ya lumayan habis juga tenaganya. Tapi bertemu dengan orang-orang yang kemudian menemukan new life, bukan new normal, new life seperti Pak Erwin, ada Pak Sam, ada teman-teman, itu sebuah kebahagiaan yang luar biasa gitu. Dan saya sangat termotivasi dan juga ingin menggali nih Pak Erwin. Saya yakin ya dari kisah Pak Erwin sendiri ya itu sejalan dengan Seven Awareness. Nah, kita ingin menggali ketika saya mendengar Pak Erwin kemudian sakit, apakah ada di awareness of thinking atau soul, atau jangan-jangan di awareness yang ketujuh adalah awareness of surrender, yang kemudian memang sudah betul-betul menemukan the power of zero, betul-betul mengenolkan semuanya, sehingga kemudian Allah ngasih power, ngasih unlimited power bahkan kepada Pak Erwin, yang orang menyebutnya adalah impossible, tapi malah possible ya. Dan kita mau menggali itu dengan teman-teman sahabat-sahabat Seven Awareness. Buat Anda yang belum mengenal Seven Awareness ada 7 awareness yang dibahas: awareness of thinking, awareness of silence, awareness of success, awareness of soul, awareness of wisdom, awareness of vision, dan terakhir awareness of surrender. Dan sepertinya di dakian-dakian ini Pak Erwin ada silence, ruang di mana beliau hening, menikmati keheningan, kesendirian, dan itu sangat powerful sekali ya. Dan kita akan menggali lebih jauh, dan mungkin Anda yang sedang mengalami sakit juga bisa banyak belajar dari sini, karena mungkin kita belum bisa berjumpa secara fisik dalam training Seven Awareness dari Pak Erwin. Boleh
Ceritakan nggak Pak Irwin? Kejadiannya itu seperti apa sih sampai kemudian kecelakaan itu Pak Irwin? Oke, jadi saya sore itu tuh saya habis meeting ya dengan klien, dan saya biasakan karena saya adalah trainer sejati, kemana-mana naik kereta maksudnya, naik train gitu ya. Jadi trainer kan. Saya train naik Sejati kereta, ya, sejati. trainer kan, sejati, jadi naik kemana-mana naik kereta saya. Nah, dari Cawang itu satu di kantor itu saya ke stasiun Cawang. Gitu. Nah, tiba di depan gedung BKN kalau nggak salah. Ya, BKN. Ini motor tuh nggak tahu, bobot saya juga, bobot saya waktu itu juga memang berat sekali gitu ya. Nah, dia berjalan grogi gitu. Jadi dia mau ambil kiri, tiba-tiba di sebelah kiri ada truk, Pak. Ya, jadi kita begitu tuh. Jadi ini motor mau ke kiri, sementara di sebelah kiri ada truk gitu. Jadi dia nyerempet ke truk dan saya terpelanting ke kanan. Saya berguling-guling di aspal sendiri tuh. Iya. Jatuh di aspal, untung mobil belum terlalu banyak yang sekitar jam 3.15 lah. Jam 3.15 sore. Nah, tapi saya tetap keep positive thinking. Saya bilang, saya nggak apa-apa. Saya bilang, saya nggak apa-apa. Karena saya sadar gitu, saya sadar banget bahwa pada saat jatuh pun saya nggak kebentuk kepala atau apa, tapi saya sadar saya guling-guling. Nah, pada saat saya mau bangun, tiba-tiba kaki saya nggak bisa digerakin. Di situ, di aspal itu? Di aspal itu. Nah, disitulah saya mulai, wah, kenapa nih saya bilang. Nah, saya langsung teriak tolong, akhirnya ada masyarakat sekitar, saya dibawain ke rumah sakit terdekat, ya, dekat Tuki. Nah, di situ tuh saya mulai hampir nggak mau terima kenyataan gitu ya. Apa ya, kenapa saya begini gitu ya. Kaki saya nggak bisa bergerak, Pak, sama sekali nggak bisa bergerak. Jadi pinggang ke bawah tuh kayak mati rasa gitu. Nah, dari situ saya dipindahin ke RSCM. Nah, selang seminggu kemudian saya dioperasi. Jadi selama saya dari Januari sampai bulan Juli itu tuh saya ngalamin 3 kali operasi, Pak. Itu kalau dokter menyebutnya sakit apa? Dokter bilang tulang panggul saya itu patah. Tulang panggul itu yang bulat, Pak, ya, yang kaki itu. Iya. Bulat gitu kan. Nah, itu patah tuh, bukan retak tapi patah. Patah. Gitu. Patah. Itu kan core ya, core-nya rangka. Jadi dia yang menopang tuh rangka kita tuh, itu patah katanya. Dan itu tulangnya pipih, Pak, tipis. Iya. Nah, akhirnya operasi pertama saya menjalani sampai 12 jam. Dari hampir 12 jam, dari jam 2 sore sampai jam 12 malam. Nah, itu saya dioperasi, itu pun belum selesai itu. Karena apa? Karena pada saat operasi saya drop dan kehabisan darah. Akhirnya dibuktikan sama dokter, selesai dengan kondisi. Jadi yang dipasangin pen tuh cuma bagian depannya aja, bagian belakangnya sama sekali belum pasang pen. Nah, saya pikir tuh ada operasi kedua. Ternyata dokter bilang ini operasi besar katanya. Akhirnya dibiarkan dan dokter bilang tuh akan nyambung sendiri. Nah, operasi kedua ini karena saya jatuh dan ada luka di sebelah paha kanan, itu operasi itu, Pak, itu juga yang jadi memperparah juga ya. Jadi ada luka yang nggak disangka itu akan jadi luka yang cukup parah, sehingga luka itu membusuk dan saya harus dagingnya itu harus dikeluarkan, daging busuknya, sehingga saya punya luka segede gini, Pak. Itu tangan orang dewasa bisa masuk. Karena gara-gara itu luka dari
menutupin luka tadi. Nah, pasca itu saya baru boleh belajar jalan. Saya mulai tuh turun dari tempat tidur, baru saya belajar jalan. Ya kurang lebih setahun lah prosesnya itu dari mulai dari bed rest sampai akhirnya saya bisa kurang lebih setahun ya. Ada proses itu kan recovery juga. Kira-kira itu Pak. Di mute Pak, Rafael. Di mute Bapak. Ya, di Pak. mute. Ya, maaf sahabat-sahabat Nakoy, banyak orang yang sakit dia menemukan 1 minute awareness, tapi juga banyak di antara mereka yang menemukan 1 minute nonsense. Jadi nggak ada kuantum spiritual, nggak ada kenaikan spiritual, kenaikan iman, kenaikan mental. Justru dia malah mengalami kemunduran dengan sakit. Nah, saya ingin bertanya, dalam suasana sakit bahkan sampai setahun, kurang lebih ya Pak Irwin ya, 1 minute awareness apakah yang membuat Pak Irwin dapetin enlightenment yang kemudian merasa ini betul-betul sebuah berkah, sebuah hidup baru yang harus lebih dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Yang mungkin ada juga sahabat Nako yang juga sedang sakit, biar juga termotivasi, semangat lagi ya. Silakan Pak Irwin menyapa. Ada juga sahabat saya yang sudah bertanya nih, bagaimana menjaga perasaan senang ketika Pak Irwin sedang sakit, karena saya juga kena stroke setengah. Oh iya. Dari peserta Panakoy 9 tahun lalu di Sarjito, Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta. Halo Pak, ya. Kita dengerin apa? Beliau nih yang alami langsung. Gimana Pak Irwin? Ya. Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta. Suaranya putus-putus. Oh, putus-putus. Halo Pak Irwin? Jelas nggak? Putus? Ya, halo. Jelas nggak? Suaranya putus-putus. Halo? Sekarang jelas. Jelas? Berarti ya, harus halo. kali ya? Jelas. Jadi gini, ada pertanyaan dari salah satu peserta pelatihan. Enggak, ini. Erwin, jelas nggak? Jelas? Saya jelas, tapi putus-putus. Suara saya putus-putus? Suara sayanya? Ya. Sekarang udah oke. Oke. Ada pertanyaan dari salah satu peserta, namanya Pak Ahmad. Dia pernah ikut di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta. Sekarang dia kena sakit stroke ringan ya. Dia bertanya bagaimana menjaga perasaan ceria ketika Pak Erwin sedang ngalamin sakit bahkan sampai setahun, karena saya baru 3 bulan ini udah rasanya udah mau menyerah. Ya. Jadi gini Pak, waktu itu kan saya kaki nggak bisa digerakin ya, dan saya sempat bikin wah ini saya sempat was-was juga gitu, manusiawi ya, karena saya pikir wah jangan-jangan saya jadi nggak bisa jalan nih, saya bilang. Saya jadi nggak bisa apa-apa, nggak bisa schedule lagi. Tapi satu hal yang saya selalu lakukan adalah saya afirmasi dalam setiap aktivitas pikiran saya. Bahkan biasanya saya lakukan sebelum mau tidur tuh ya. Ya. Saya selalu membayangkan saya lagi jalan. Ya. Bahkan saya lagi jalan berlari bersama anak-anak saya gitu. Lagi lari, lagi jalan. Nah, sampai akhirnya saya tidur pun saya ngimpinya lagi begitu Pak, lagi jalan gitu. Lagi ngapain ya, lagi jalan santai atau sedang bermain sama anak-anak. Selalu begitu. Dan itu benar-benar kuat, powerful banget, dan itu yang membuat saya jadi semakin optimis bahwa ini sementara, saya bilang. Saya akan jalan lagi, saya akan jadi jalan. Makanya dalam bentuk action itu kan pikiran ya. Dalam bentuk action, saya ambil foto saya yang dalam keadaan bugar gitu. Saya pasang di Instagram. I'll be back, saya bilang gitu. Wah, alhamdulillah tuh support banyak sekali tuh. Dari situ banyak yang doain tuh. Ya. Wah, alhamdulillah, insya Allah Pak, segala macam. Sambil baca komentar teman-teman itu,
semakin meyakinkan saya bahwa saya akan seperti itu. Gitu. Saya akan balik lagi kayak dulu. Ya. Jadi salah satu langkah yang saya lakukan tuh itu. Ya, sahabat-sahabat Nako, Seven Wellness yang tadi saya duga kebangkitan atau kesehatan kesembuhan Pak Erwin pasti ada di antara awareness ini. Dan ternyata awareness yang pertama, awareness of thinking, beliau telah menguasainya. Dalam buku Seven Wellness saya tulis bahwa pikiran adalah pelayan yang baik sekaligus majikan yang sangat jahat. Jadi apa yang dia lakukan, dia berhasil menjadikan ya pikirannya menjadi pelayan buat dia. Ya, pada saat dia kalah atau dia gagal, majikan jadi majikan, maka pikiran akan memberikan data-data kamu tuh sedang sakit, kamu tuh lumpuh, kamu tuh akan meninggal, kamu tuh nggak disayang, kamu tuh nggak punya penghasilan. Semua data-data itu akan muncul dalam memori-memori yang diungkap. Nah, Pak Erwin ya yang dari kita bertemu waktu pelatihan sampai lebih dari 5 tahun ya Pak Erwin ya? Lebih dari 5 tahun ya kita waktu itu. Ya, lebih. Beliau masih terus menghidupkan afirmasi-afirmasi positif dan akhirnya dia menjadi raja, menjadi majikan atas pikiran dia sendiri. Itulah yang kemudian disebut sebagai awareness of thinking. Ya. Dan apa yang dilakukan memang juga dilakukan oleh para ahli pikiran yang kemudian ada seorang yang akan divonis meninggal, malah dia membayangkan bahwa besok dia sudah ada di tempat bersama keluarganya. Dan kemudian berikutnya tidak terjadi yang seperti orang duga dia akan divonis meninggal. Sahabat-sahabat Nakoy, apa yang dilakukan oleh Pak Erwin memang sejalan dengan hadis qudsi. Allah berfirman bahwa aku tergantung persepsi hamba-hambaku. Jadi dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan sakit, bahkan diam di ranjang selama hampir berbulan-bulan, dia membayangkan bermain bersama anaknya, dan dia menggunakan jas, kemudian dan sebagainya, akhirnya energi itu mengalir. Maka kalau Anda membaca buku Seven Awareness bab pertama, ada satu quotes bahwa where the attention goes, the energy flow. Di mana pikiran tertuju, disitulah energi akan mengalir. Jadi sepertinya beliau betul-betul mempraktekkan betul bahwa energinya boleh badannya diambil oleh sakit, tapi energi itu nggak boleh diambil. Ini sesuatu yang sangat dahsyat ya. Jadi boleh badannya diambil oleh luka, bahkan tadi menyebutnya lukanya segini Pak Erwin ya. Lukanya besar sekali. Badannya boleh diambil oleh sakit, tapi energi itu dia nggak mau kasih. Energi itu nggak mau dia berikan untuk lemahnya dia. Dia tetap melakukan berbagai pola, cara kayak tadi pasang status Instagram yang menarik. Sehingga banyak yang dalam Seven Awareness namanya the collective of energy. Energi kolektif itu ngumpul dan akhirnya menjadikan ya possible, sehingga kemudian berkat doa yang tadi disebut bahasa Seven Awareness adalah the collective of energy. Sahabat-sahabat Nako ya, terima kasih buat Bapak yang sudah bertanya di Surabaya, Sarjito, ya Pak. Ini ternyata dia baru ikut 1 Minute Awareness Pak Erwin, belum ikut. Jadi belum kenal. Belum full ya? Ya, 1 Minute Awareness kan hanya 4 jam, jadi belum Bapak ya. Sementara ini Bapak bisa nanti lihat di YouTube ya. Cari Nakoy afirmasi, mungkin akan ada banyak video-video ya. Begitu ya Pak, tetap semangat dan afirmasi selalu ya. Oke, Mbak Erwin, ada pertanyaan kedua dari mahasiswa kampus Petik Depok. Pernah di Depok kan? Tahu kampus Petik nggak? Petik. Hah? Petik. Nah, ini Petik ini ternyata dia ternyata beasiswa PLN full. Oh, saya ikut Panakoy waktu di Ragunan, PLN Ragunan. Ya, oke. Nah, dia bertanya ke Pak Erwin ya, pada waktu Bapak praktekkan afirmasi butuh berapa bulan, berapa lama, kemudian Bapak betul-betul sehat. Maksudnya Bapak ngomongin itu berapa lama gitu Pak Erwin. Karena saya juga sekarang saya S1, tapi saya sudah melalui membayangkan saya adalah seorang dokter. Waduh. Ya, gimana Pak Erwin?
butuh berapa lama, berapa bulan ini dari mulai menjaga afirmasi dan kemudian sehat walafiat ya? Kurang lebih ya 9 bulan. Jadi saya lakukan afirmasi setiap mau tidur. Setiap mau tidur, lalu yang saya lakukan saya memejamkan mata sambil tersenyum. Ya. Kenapa tersenyum sambil merasakan bahwa memang saya dalam posisi seperti itu gitu. Seolah saya dalam posisi ini kalau saya lagi bermain sama anak ya saya tersenyum, saya ngebayangin bahwa anak-anak itu ada, saya merasakan udaranya gitu. Dan itu saya rasain sendiri. Saya sambil senyum. Terus lama-lama saya tidur tuh. Jadi setiap mau tidur saya ritualnya begitu tuh. Sampai 9 bulan ya. Karena saya pengen pikiran saya tuh saya pengen hapus gitu ya. Jangan sampai ada pikiran yang negatif hinggap di pikiran saya. Ya, luar biasa ya. Memang Plato itu, sahabat Nakon, pernah membuat tulisan bahwa ya jika Anda bisa membayangkan dalam mimpi impian tadi, maka dalam kenyataan akan serupa. Anda membayangkan meja, dapatnya meja katanya. Plato ya, filosof. Dan juga serupa Pak Erwin membayangkan senyum dalam keadaan sakit ya. Jadi sesuai dalam buku saya yang paling baru Pak Erwin, judulnya adalah Bahagia Tanpa Syarat. Jadi Unconditional Happiness. Ini salah satu orang yang kemudian mempraktikkan langsung bahagia tanpa syarat. Walaupun dalam keadaan sakit, tetap bisa bersyukur, tetap bisa bahagia. Inilah contoh kalau dalam kisah Nabi Ayub alaihissalam. Ya, dikasih sakit, malah tetap bisa senyum, malah tetap terlihat bahagia, malah dapetin momen yang disebut tadi 1 minute awareness. Pak Erwin, kita ada pertanyaan dari Ibu Khotijah di Pekanbaru. Bagaimana peran istri? Oh, ini ibu-ibu nih. Peran istri ketika Bapak sakit, terutama ketika Bapak kan berarti tidak bekerja, seperti apa? Perannya seperti apa? Ini mungkin boleh kisah cinta tentang ketika sakit itu juga semakin menarik ya. Mungkin ya semoga menginspirasi nih sahabat-sahabat Nakoy. Dengerin ya. Jangan tidur ya. Silakan, Erwin. Oke, jadi awalnya gini, waktu saya kecelakaan, saya sama sekali tidak merasa sedih, saya nggak merasa nangis, meskipun saya merasakan kaki saya ini nggak nggak benar, saya bilang. Banyak teman yang datang tuh, karena waktu itu istri saya lagi ke Bandung, baru sampai Purwakarta, harus balik lagi, tapi kan macet ya, perlu waktu untuk sampai ke Cawang. Teman-teman saya datang, jenguk saya, terus tapi saya tetap tegar gitu ya, bahwa saya menerima kenyataan ini. Tapi begitu istri saya datang, saya nangis, Pak. Nggak tahu kenapa, seolah-olah ini dalam kondisi seperti ini nih, kayaknya cuma dia nanti yang akan susahannya gitu. Jadi saya nangis itu bahwa saya bahagia dan saya penuh bahwa di rumah gitu yang akan membantu saya dalam segala kebutuhan saya gitu. Dan memang benar sekali day by day ketika beliaulah yang nyuapin saya makan, kemudian saya minum. Saya waktu itu 3 atau 4 bulan pertama tuh nggak bisa duduk, Pak. Sama sekali nggak bisa duduk karena tulang panggul itu kan buat duduk ya. Yeah. Jadi selama dalam kondisi belum dikasih pasang pen itu saya nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Dari sisi makan, kemudian termasuk paling parah adalah pada saat luka yang sebesar itu kan harus diobatin tuh. Isi saya tuh orang yang brilian, Pak. Saya nggak tahu dia punya kekuatan apa dia bisa melakukan itu. Jadi kalau saya ceritakan sedikit ya, luka sedikit gini, Pak, itu dokter bilang harus dikasih terapinya adalah terapi madu. Madu kemudian dituangin ke kain kasa steril tuh ya. Ada sekitar 10 tuh yang itu dimasukin ke itu, Pak, dimasukin ke luka tadi gitu. Itu subhanallah perihnya itu. Bayangin aja ya luka segini gitu menganga gitu dan sampai kelihatan kelihatan tulangnya itu tuh dimasukin
kain kasar sama madu. Itu isi saya melakukan. Dan itu sehari 2 kali. Pagi seperti itu, sore dikeluarin, dimasukin lagi yang baru. Dan Nah, itu berlangsung sampai 2 bulan saya seperti itu. Setiap hari gitu. Masya Allah. Subhanallah. Oh, inilah surga ya. Istri yang soleha itu. Iya. Nah, alhamdulillah karena saya waktu itu bekerja di satu perusahaan, dan perusahaan itu ada BPJS ya, BPJS tenaga kerja ya kan itu. Jadi saya masih disuplai, gajinya masih full gitu selama kurang lebih 6 bulan. 6 Nah, bulan. sisanya saya mulai berkurang tuh gaji saya tuh, mulai berkurang. Alhamdulillah istri juga bantu dengan, kebetulan istri bisa masak, jadi kita nerusin bisnis kuliner ya, yang waktu itu pernah kita jalanin. Terus saya jalan seiring dengan saya mulai bisa jadi dalam kondisi ini ya, satu hal penting juga nih Pak, kalau kita dalam kondisi nggak bisa jalan, kita harus, tadi kan afirmasi dipikirkan harus bisa jalan ya, tapi dia harus dilatih juga gitu loh. Akhirnya saya berlatih, alhamdulillah sampai sekarang ya, meskipun saya masih belum sempurna kalau jalan karena memang mungkin struktur tulangnya udah berubah gitu ya, tapi tetap saya lakukan itu. Nah, itu saya juga bantu tuh istri saya untuk bisnis kuliner tadi ya, saya bantu. Kurang lebih itu Pak. Jadi orang nomor satu yang menjadi andalan saya waktu itu tuh ya pasangan saya gitu. Ya. Itu yang menjadi. Inilah sahabat sama Nakoy ya, di dalam Seven Wonders itu namanya enriching in love. Terangkat oleh cinta, bukan falling in love. Jadi bukan jatuh karena cinta. Karena orang yang jatuh karena cinta tuh kalau suasana seperti Pak Erwin, banyak yang kisah-kisah seperti di TV atau sinetron, kabur. Iya, itu kisah-kisah nyata, sebagian malah nyata. Malah COVID-19 ini ada banyak kisah nyata yang ujungnya perceraian. Tapi orang yang menemukan enriching in love, malah dia semakin solid, semakin menemukan hakikat cinta, malah semakin luar biasa. Itulah, jadi Allah sayang kepada keluarga yang modelnya kayak gini, yang malah semakin akrab, semakin saling luar biasa. Dan akhirnya ya one and only ya. Jadi saya juga salam hormat, salam kenal juga Pak Erwin buat istri ya. Terima kasih juga sehingga kita bisa bertemu lagi ya. Tapi mau tanya lagi, kalau dari saya ketika dengan teman-teman senada gimana waktu? Oh iya. Karena gini, sama senada itu kan kita udah puluhan tahun ya Pak ya. Ya. Waktu itu kan 2019 Januari ya. Bulan Mei 2020 Ramadan ya. Dan biasanya kan senada tuh banyak tampil tuh di Ramadan tuh. Itu bulan berkah lah buat senada ya. Ya alhamdulillahnya teman-teman senada tuh melihat saya sakit gitu itu nggak gimana ya, kalau kan kita kan kalau nggak datang kan ya nggak dapat honornya gitu ya. Ini tetap dikasih gitu. Jadi mereka nyanyi di mana aja tetap aja dihitung dibagi 5. Tetap dikasih gitu. Semuanya seperti saya nyanyi gitu. Padahal saya bilang, aduh saya gimana ya, saya nggak enak. Ya udah nggak apa-apa gitu. Waktu itu sempat saya masih dikasih kursi roda gitu. Saya nyanyi deh, janganlah katanya, mendingan daripada kesini jauh ya terus repot kan bawa persudahan segala macam, mendingan di rumah aja, tetap jatahnya dikasih. Wah, wah luar biasa nih. Luar biasa. Siapa aja ya? Saya ingatnya ada Steady, Lukman, Iqbal, sama Iksan. Ya, Mas Iksan. Aduh, Masya Allah. Ini kalau dalam Seven Wonders memang disebut Wonders yang Wonders yang ketiga, Wonders of Success. Jadi memang timnya ini memang sepertinya memang kalau kita pelajari kekuatan tim, sepertinya Pak Erwin memang dari awal sudah loyal juga ke Senada. Jadi memang sudah juga membangun ini sudah begitu lama. Sehingga bukan lagi level biasa ya. Adanya adalah passion, cinta, kasih dalam tim itu udah. Kan banyak Pak Erwin, kekompakan tim itu hancur ketika bicara soal angka ya. Kalau kita bicara artis atau band yang
beberapa yang kita lihat itu ketika naik puncak kemudian bubar, yang sudah paham paling juga bicaranya ujung-ujungnya paling itu kayak gitu ya. Karena pembagiannya pasti diukur oleh tadi, tidak karena kasih, passion ya. Dan ini juga buat teman-teman saya, sahabat Nakoy yang bangun tim, ini contoh Senada ini betul-betul menjadi ya tim yang memang dibangun dari hati, sehingga hati itu kemudian melahirkan kasih, passion, dan luar biasa. Ya ini menjadi amal soleh, dan luar biasa. Selain istri, ternyata Pak Erin punya sahabat-sahabat yang penuh passion, yang penuh kasih luar biasa. Sangat beruntung, ya, sangat beruntung, sangat bersyukur punya luar biasa ya tim Nasir Senada ya. Sempat nggak waktu sakit itu membuat satu apa namanya bait-bait syair atau lagu atau apapun yang yang rasa Erwin? Ya. Karena kan itu Ya. dahsyat banget. Saya betul. Saya nggak tahu tuh ya. Alhamdulillah saya bikin 3 lagu, Pak. Dan itu diminta orang. Jadi gini, dalam kondisi sakit sih juga subhanallah ya. Pertama, Pak Ridwan Dali ya. Tahu ya, Pak ya? Ya tahu. Beliau minta dibuatkan ini Mars SMA berapa gitu yang alumni buat alumni dia gitu. Ya. Saya buatin tuh. Saya buatin. Alhamdulillah ya. Dalam kondisi sakit pun saya bisa menghasilkan gitu ya dari karya sendiri. Terus ada yang minta buatin lagu anak, gitu. Saya buatin juga. Terus ada lagi lagu remaja gitu ya tentang cinta tapi sesuai dengan syar'i gitu ya. Terus saya buatin juga gitu. Alhamdulillah tuh ada 3 proyek lagu yang saya buat dan cukup bangga juga ternyata dalam kondisi sakit saya masih bisa berkarya gitu ya. Ya, jadi sakit tetap produktif ya Pak Erwin ya. Produktif gitu. Sakit. Nah, ini memang kalau orang punya values, orang punya nilai ya seperti Pak Erwin contohnya memang kayak kalau kita lihat metafor dalam self awareness itu kalau kita ambil uang 100.000 dan kita taruh di comberan, di tempat jelek, kita bersihkan lagi tetap aja laku gitu. Jadi ini metafor bahwa ya ketika beliau punya values, punya integritas ya, walaupun dalam keadaan sakit, akhirnya rezeki yang ngetok-ngetok pintu dia, nyari mana, ketok-tok pintu, akhirnya rezeki itu yang malah datengin. Ini ya contoh bahwa dikejar-kejar rezeki, bukan mengejar-kejar rezeki. Di rumah, dari Senada juga dapat, ya kan? Tadi perusahaannya membantu sampai 6 bulan juga dapat, malah full ya Pak Erwin ya, full, ya kan? Kemudian dari teman-teman Senada, tadi juga membuat lagu. Jadi ternyata rezeki itu memang ya ada kalanya malah kita dikejar rezeki. Nah ini ternyata kalau kita bicara tentang ini ya banyak sekali habit, banyak sekali kebiasaan-kebiasaan hebat yang mungkin kita gali juga nih. Pokoknya skripnya Pak Erwin. Ada nggak kebiasaan Pak Erwin yang jarang orang tahu tapi sebenarnya itu kebiasaan ya, kalau dalam buku 21 Days to be Transhuman, kebiasaan manusia di atas rata-rata yang memang itu sudah jadi habit sangat lama. Yang kebiasaan mulia itu apa Pak Erwin? Yang kemudian ternyata Allah juga menjaga dalam keadaan sakit ini. Pasti sebelumnya pernah melakukan sesuatu yang menjadi akar tabungan sehingga kemudian tetap kuat. Halo? Saya itu dendam gitu ya. Saya simpel sih sebenarnya. Saya juga satu hal yang saya prinsip saya nggak mau nyusahin orang aja dalam kondisi apapun kecuali saya harus pasrah kan. Intinya maka dalam keadaan sakit pun saya tuh apa yang bisa saya lakukan sepanjang kemampuan saya akan lakukan. Kurang lebih itu aja Pak. Kalau dalam berkendaraan misalkan saya minta dibeliin apa gitu ya, terus parkirnya nyusahin orang enggak. Kalau nyusahin orang mendingan jangan. Jadi jangan sampai orang susah karena gara-gara kita. Nah itu yang saya punya prinsip. Ya. Sampai sekarang saya jalankan. Jadi selalu memudahkan atau memudahkan orang lain ya. Orang lain.
dan memang dalam Islam ya baru mengangkat duri jalanan aja sudah luar biasa, apalagi memudahkan urusan orang lain. Maka kemudian Allah meminta alam semesta akhirnya ya memudahkan semua urusan Pak Erwin. Iya. Ya itulah dalam Seven Awareness of Surrender ya. Akhirnya memang seperti itu, orang-orang yang memudahkan orang lain, melonggarkan orang lain, akhirnya Allah longgarkan rezekinya juga. Bahkan tadi sampai urusan parkir aja pun sampai segitu detailnya. Ya, apakah merepotkan, mengganggu orang lain atau enggak. Kadang-kadang orang parkir emang saya pikirin malang-malang aja. Motor kadang betul ya. Ada yang ngurusin ini, palangin aja gitu. Nah, ternyata buat teman-teman sahabat Nako ini, dari yang kecil aja kita perhatikan. Dari mulai urusan parkir aja kita mulai perhatikan, oh ganggu enggak ya, oh ini enggak, dan sebagainya ya. Sangat inspiratif sekali. Pak Erwin, pertanyaan berikutnya dari Pak Sugeng di Surabaya, ya. Apa visi besar yang Pak Erwin sedang bangun saat ini setelah sakit dan ada COVID ini? Boleh dibagikan nggak, Pak? Ya, silakan, Pak. Ya, saya tuh visi saya adalah ada beberapa ya. Tapi yang saat ini yang jangka pendek dan ingin banget saya lakukan adalah saya pengen pergi umroh dan berhaji, tapi bersama keluarga gitu. Termasuk orang yang ada satu keluarga yang dari keluarga saya juga dan keluarga istri saya juga yang saya pikir mereka berhak lah untuk pergi. Sementara itu Pak, jadi jangka pendeknya itu. Ya kita doakan ya. Berangkat umroh. Sahabat-sahabat Nako kita doakan berapa puluh orang atau berapa ribu orang yang menyaksikan, kita doakan ya. Karena doa kita tadi di awal itu the collective of energy ya, energi kolektif. Kita doakan Pak Erwin, semoga yang tadi beliau impikan, berangkat umroh bersama keluarga yang disayangi Allah, disayangi oleh beliau juga, dimudahkan segera ya, diberikan kesehatan, kelonggaran rezeki ya, dan akhirnya menjadi kenyataan. Amin. Yang mendoakan, saya juga doakan semoga bisa umroh juga ya. Walaupun nggak bersama Pak Erwin, tapi bersama keluarganya masing-masing. Terima kasih Pak dari Surabaya, udah gabung juga. Ada dari Bu Eti di Kota Tangerang, di dekat Mall Ciledug, CBD Ciledug. Oke. Pertanyaannya adalah, dia pengen tahu saat ini udah lebih ke keluarga Pak Erwin. Berapa anak atau Pak Erwin ya sekarang ini ya. Ya silakan Pak. Ini silakan Pak Erwin. Oh ya. Kalau di total anak saya sebenarnya anak saya 7. Karena ada yang nggak tahu nih Pak Erwin. Ya betul. Jadi dengan istri saya sekarang nih pernikahan. Dan yang pertama saya 3 orang anak saya, sama yang sekarang nih sama istri saya nikah lagi. Istri saya bawa 3 ya, dan 1 dari saya sama istri saya yang sekarang. Jadi total ada 7. Jadi yang paling besar kuliah? Paling besar kuliah di Sastra Mandarin UI. Nah, yang kedua masih SMA kelas 3 mau lulus, yang nomor 3 masih SMP. Itu yang 4 tahun. 4 tahun. Demikian Ibu. Jadi tadi Pak Erwin memberitahu saya dan Ibu juga bahwa ini pernikahan yang ini saya gimana Pak? Ya, saya memberitahu Ibu tadi ini adalah pernikahan keduanya Pak Erwin ya. Dan kita doakan semoga ini ya pokoknya sampai akhir hayat. Amin ya.
selamanya. Akhir Amin. hayat. Amin. Amin. Ya, kita doakan ya, mendoakan orang untuk bahagia tuh kita juga bahagia juga, jangan malah kesel. Jadi doakan ya, Ya. senang melihat orang bahagia itu juga bagian dari kebahagiaan. Pak Erwin, di bagian akhir ya, ada pertanyaan terakhir dari sahabat kita yang ada di mana nih? Oh, PLN Batam. Oh ya, apa kabar Pak Nakoy? Baik. Oh, lahir batin, iya. Pak Erwin, oh, Pak Erwin dia bilang, Pak Nakoy pernah ngomongin Pak Erwin termasuk yang ikut membuat lagu Seven Wonders. Dia bilang, ini orangnya nih. Jadi kalau Anda tanya Pak Erwin, ini orang ini. Jadi memang dia memang ahlinya ahli di bidang itu. Jadi buat teman-teman yang memang membutuhkan termasuk ya apakah march, apakah himne, apakah lagu-lagu yang berbagai model lagu, boleh juga hubungi beliau langsung. Ini sudah jaminan mutu. Betul ya Pak? Boleh kan Pak Erwin? Boleh. Insya Allah. Jadi sahabat-sahabat, termasuk PLN Batam tuh, bilang Pak Dadan, waalaikumsalam ya. Marsnya mau dirubah atau dirombak setelah new normal ya atau setelah COVID, boleh juga ke beliau ya. Silakan salamin ya buat teman-teman di PLN Batam. Oke, Pak Erwin, thank you Pak Erwin udah banyak sharing hari ini dan saya senang sekali sehingga bisa berjumpa lagi. Saya doakan semoga dalam keadaan sehat selalu ya Pak. Ya. Dan saat ini udah tampil lagi nggak Mas Nada? Udah. Saya dari Yang terakhir di Metro ya? Ya, saya kemarin terakhir dipanggil di Kick Andy. Kick Andy sudah sedikit wawancara. Sebelumnya Nuzul Quran juga kita dipanggil juga senada. Jadi yang event terakhir itu di TVRI. TVRI recording juga itu takbiran. Nah besoknya di Kick Andy. Oh, ini pas COVID-19 senada gimana? Online nyanyi atau gimana? Ya, nyanyinya banyak online. Jadi kita banyak mensupport kegiatan pendanaan ya, tapi kita cuma ya kayak gini wawancara, tapi terus kita nyanyi gitu ya. Nyanyinya kita bikin video klip sendiri Pak, masing-masing record di rumah, kemudian disatuin videonya, terus kita terus ada tanya jawab. Ada kurang lebih tiga lembaga ya yang bersama-sama kita juga yang kita support untuk bantu pengumpulan dananya. Ya, luar biasa, mulia sekali ya. Jadi sahabat-sahabat Nakoy, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ya memang sakit kemudian dan sebagainya memang Allah punya rahasia. Tapi Allah senang kepada hambanya yang ketika diberikan masalah, justru mentalnya, jiwanya tetap bersyukur. Ya, Allah berfirman, la in syakartum ya la zidannakum. Orang-orang bersyukur itu memang jiwanya nggak pernah mati, hidup selalu. Nah ini banyak orang sudah badannya mati, jiwanya mati, pikirannya mati. Nah Pak Erwin memberikan contoh kepada kita walaupun badannya sakit, bahkan hampir mendekati kematian secara badan, tapi jiwanya, hatinya, pikirannya, dia kontrol terus, dia kendalikan terus agar selalu sehat, agar selalu hidup terus. Akhirnya ya Allah dengan waktu cepat sekali tubuh ini disembuhkan. Bahkan sudah tampil lagi di beberapa TV, dan seterusnya. Jadi sahabat-sahabat Nakoy, terima kasih buat Anda di seluruh dunia yang menyaksikan. Ya, ini sahabat saya ini sudah sangat ahli. Jadi yang tadi dari Manchester University, salam buat teman-teman. Kalau ada organisasi Muslim, nanti kalau saya datang juga, nanti semoga bisa join Pak Erwin. Saya ada rencana mau ke sana. Ini karena ada halangan COVID, jadi semua acara kan batal ya. Nanti saya kenalkan juga di Kanada, di Inggris juga. Semoga ya Pak Erwin dan teman-teman Senada semakin sukses lagi. Dan salam buat teman-teman Senada ya Pak Erwin. Mohon maaf yang diobrolin Pak Erwin, yang lainnya belum ya. Ya. Oke, nggak apa-apa. Ya. Dan semoga video ini juga nanti boleh di-share Pak Erwin ya ke iya, boleh. Karena biar memberikan inspirasi sahabat-sahabat yang hebat. Di bagian akhir saya ingin menutup dengan satu kata-kata Seven Wonders
diambil dari awareness of thinking yang tadi Pak Irwin sebutkan, bahwa umur membuat tubuh keriput dan mudah menyerah membuat jiwa kita keriput. Kebayang nggak kalau umur keriput dikencengin susahnya luar biasa. Apalagi jiwa kalau sudah keriput, lebih sulit lagi. Sepertinya Pak Irwin tahu betul hal ini, maka kemudian jiwanya dia jaga terus, pikirannya dia jaga terus, agar nggak keriput, malah menemukan gairah baru, passion baru, visi baru, dreams baru, ya, yang buat beliau seolah-olah mendapatkan berkah pos habis sakit. Pak Irwin, thank you, dan boleh menutup, silakan menyapa teman-teman. Pak Irwin, kata-kata penutup. Oke, alhamdulillah, terima kasih Pak Nakoy atas sharingnya. Ini saya berbahagia sekali ya, karena ini baru kali ini Pak ada sesi khusus wawancara dengan saya, khusus ngomongin tentang apa yang saya pernah alami gitu. Dan saya berharap sekali ini bisa ditonton, didengarkan oleh orang lain. Saya senang banget kalau ini menjadi satu insight gitu ya, dan akhirnya bisa menumbuhkan orang untuk keep fight gitu. Jangan pernah berhenti untuk berjuang gitu ya. Apapun kendalanya, apapun kesusahannya. Saya yakin, kita harus yakin bahwa pasti ada jalan, pasti ada celah sekecil apapun gitu ya. Dan pernah ini satu hal penting banget Pak. Waktu saya kontrol ke rumah sakit, waktu itu saya udah, kan saya kalau kontrol pakai nih Pak, pakai apa namanya, berangkar tuh, yang buat tiduran, karena kan nggak bisa duduk kan, kursi roda juga nggak bisa duduk gitu. Jadi selalu saya kontrol setiap hari Selasa tuh ke rumah sakit itu selalu begitu. Nah, satu saat saya udah sembuh nih, pakai jalan kaki pakai tongkat aja gitu ya. Dokternya nanya, ini Bapak yang dulu pakai berangkar kan? Iya. Kok udah bisa jalan Pak? Gitu. Iya Pak, kenapa? Wah, cepat banget ya Pak katanya, karena biasanya kondisi kayak Bapak ini kan lihat riwayat ya Pak ya, berujung pada kematian katanya. Banyak yang berujung pada kematian. Iya, karena patah katanya. Itu tuh ini banget tuh, dua lagi ya. Ini Bapak dalam waktu berapa bulan tuh udah bisa jalan lagi. Bersyukur banget katanya. Alhamdulillah, saya juga merasa Allah tuh memang segalanya gitu ya. Dan apa namanya, ya, hanya dengan berdoa kepadanya kita tuh terus saya ingin sampaikan bahwa terus berjuang, jangan pernah sedikit pun negatif thinking itu mampir di pikiran kita. Kalaupun ada singkirkan ya, tetap hadapi dengan kondisi yang kita inginkan. Kalau misalkan kita murung, balik lagi kita senang gitu ya, kita bangkitkan dengan action juga gitu ya, dengan tersenyum, dengan apa yang membuat kita bisa melupakan pikiran tersebut. Erwin, aduh, ini teman-teman. Lebih itu Pak. Terima kasih teman-teman, sangat terinspirasi, dan sahabat-sahabat bagikan video ini dan sharingkan video ini di YouTube ya, agar mungkin Anda punya keluarga yang sedang sakit, tetangga, saudara yang sedang sakit juga menemukan awareness dari Pak Irwin ya. Dan saya juga mendorong ya buat teman-teman yang ingin berkomunikasi dengan Pak Irwin. Instagramnya apa Pak Irwin? Erwin Senada. Erwin Senada. Nah, Senada itu udah populer, nih salah satu personilnya. Jadi thank you untuk Pak Irwin dan semua sahabat-sahabat saya ya. Pak Irwin, spesial malam ini Nako Centering memberikan satu bonus ke Pak Irwin. Besok kita ada training 21 Days to be Transhuman Pak Irwin, dan itu berbayar. Tapi Pak Irwin diundang secara khusus, boleh masuk gitu besok Pak Irwin. Termasuk dapetin buku 21 Days to be Transhuman. Alhamdulillah. 20. Kapan Pak? Besok siang. Jam? Jam 1. Oh boleh. Ya. Dan itu kelasnya nggak banyak, paling sekitar mungkin 10 orang ya, karena memang pelatihannya khusus ya dan berbayar, tapi saya undang spesial Pak Irwin, termasuk juga bisa berbagi kepada teman-teman. Satu hal sebelum saya tutup, sahabat-sahabat Nakoy ya, saya perhatikan, saya simpulkan bahwa hati yang gembira yang beliau rawat itulah menjadi salah satu ya kesembuhan. Ibnu Sina membuat tulisan bahwa hati yang gembira adalah separuh dari kesembuhan.
Dan itulah yang beliau lakukan, menjaga hati selalu gembira. Betul. Ya, akhirnya Allah betul-betul gembirakan keluarganya. Jadi buat Anda yang sedang tidak sakit, harus lebih bergembira. Jangan sampai badannya nggak sakit, tapi hatinya penuh dengan derita. Jadi malah kebal. Beliau badannya sakit, hatinya gembira, sehat walafiat. Ya, buat Anda yang ingin merasakan seven awareness seperti Pak Erwin, bukan 1 minute awareness ya Pak, yang baru 4 jam, tapi yang 3 hari, Anda bisa hubungi website kami, the7awareness.com. Ya, terima kasih Pak Erwin. Ya, maaf lahir batin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.